Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sofia Sadiah, nomor absen 33 dari kelas 12 MIPA 4. Dalam video kali ini, saya akan membahas mengenai materi evolusi. Pertanyaan awal mengenai evolusi adalah, where do we come from? Lalu salah satu bukti adanya evolusi pada makhluk hidup yaitu penemuan fosil Tiktaalik roseae. Secara singkatnya, evolusi merupakan perubahan struktur pada makhluk hidup dari masa ke masa yang mengakibatkan terbentuknya variasi pada makhluk hidup. Lalu apa saja yang akan kita bahas? Yang pertama, asal-usul kehidupan. Yang kedua, teori evolusi. Yang ketiga, petunjuk evolusi. Yang keempat, mekanisme evolusi. Yang kelima, makroevolusi, mikroevolusi, dan spesiasi. Yang keenam, bukti evolusi. Yang pertama, asal-usul kehidupan. Terdapat beberapa teori mengenai asal-usul kehidupan. Yang pertama adalah abiogenesis atau generatio spontaneae. Pencetus teori ini adalah Aristoteles pada tahun 300 sebelum Masehi. Ia menjelaskan bahwa organisme dapat muncul dari benda mati secara tiba-tiba. Ia menjelaskan bahwa ada kontak dengan suatu substansi yang khusus yang bisa menciptakan sesuatu dari ketiadaan. Secara singkatnya, benda mati bisa hidup. Contohnya adalah munculnya belatung dari daging busuk secara tiba-tiba. Lalu teori kedua ada biogenesis. Makhluk hidup berasal dari makhluk hidup. Ilmuwan penganut paham ini diantaranya Francesco Redi, Lazzaro Spallanzani, dan Louis Pasteur. Pada eksperimen Francesco Redi, ia meletakkan daging dalam toples terbuka, tertutup, masuknya toples terbuka, toples tertutup rapat, dan toples tertutup oleh kain kasa. Yang kesimpulannya, terdapat belatung di toples terbuka dan ada kokon di atas toples yang tertutup oleh kain kasa. Kesimpulan dari penelitian ini adalah organisme berasal dari organisme serupa. Lalu ada eksperimen John Needham. Ia meletakkan kaldu pada tabung, lalu dipanaskan, lalu dibiarkan dalam wadah terbuka, lalu lama-kelamaan kaldu tersebut akan keruh karena terdapat organisme. Kemudian ada eksperimen dari Lazzaro Spallanzani yang menggunakan tabung tutup angsa dan dibiarkan pada udara terbuka. Lama-kelamaan akan muncul organisme atau mikrobakteri dalam mulut tabung. Lalu ada teori neoabiogenesis atau teori evolusi kimia yang menyatakan bentuk awal kehidupan bermula dari serangkaian molekul organik yang bereaksi membentuk makromolekul kompleks hingga menjadi sel sederhana. Ilmuwan yang menganut paham ini adalah Alexander Oparin dan J.B.S. Haldane yang kemudian diuji melalui eksperimen yang dilakukan oleh Stanley Miller dan Harold Urey. Kemudian pokok bahasan yang kedua, yaitu teori evolusi. Yang pertama ada Lamarck.
Ia memberikan teori use and disuse, yaitu bagian tubuh yang sering digunakan akan berkembang, yang tidak digunakan akan tereduksi. Lalu, inheritance of acquired characteristics, yaitu modifikasi pada suatu tubuh individu dapat diwariskan ke keturunannya. Contohnya adalah leher jerapah. Jerapah dulunya memiliki leher yang pendek. Nah, untuk menggapai daun yang ada di pohon sebagai makanannya, maka jerapah akan sering menengadah. Menurut Lamarck, lambat laun akan terjadi penambahan leher jerapah sehingga semakin panjang. Prinsip ini yang dinamakan use and disuse. Lalu, keturunannya akan mewarisi sifat dan modifikasi yang dimiliki oleh induknya. Prinsip ini disebut inheritance of acquired characteristics. Teori evolusi yang kedua dicetuskan oleh Weismann. Informasi hanya diwariskan melalui sel gamet, bukan oleh sel somatik. Teori ini membantah teori Lamarck. Yang ketiga ada Darwin dan Wallace. Postulatnya yaitu variation, ada variasi sifat dalam populasi, lalu heritability, variasi tersebut dapat diwariskan, lalu over reproduction, laju reproduksi lebih cepat dari sumber daya, sehingga memunculkan adanya kompetisi. Yang terakhir ada differential success, yaitu variasi sifat menentukan adanya reproduksi dan daya tahan hidup. Nah, teori yang ini yang terkenal, yaitu teori Darwin oleh Charles Darwin pada tahun 1809 sampai 1882. Darwin ini juga dikenal sebagai Bapak Evolusi. Ia mencetuskan bahwa spesies yang hidup sekarang berasal dari spesies-spesies yang hidup pada masa lampau. Prinsip evolusi terjadi karena adanya seleksi alam. Nah, apa sih seleksi alam itu? Seleksi alam merupakan alam menyeleksi terhadap individu yang hidup di dalamnya, hanya individu yang dapat menyesuaikan diri, yang dapat hidup di lingkungannya. Nah, salah satu penyebab seleksi alam adalah adaptasi. Teori Darwin ini memiliki dasar. Yang pertama, tidak ada individu yang sama, artinya adanya variasi di dalam satu keturunan. Yang kedua, setiap makhluk hidup memiliki kecenderungan untuk bertambah karena perkembangbiakan. Yang ketiga, perkembangbiakan memerlukan makanan dan ruangan yang cukup memadai. Yang keempat, pertambahan populasi tidak berjalan terus-menerus. Pada tahun 1831 sampai 1836, Charles Darwin melakukan perjalanan bersama kapal Beagle yang rutenya dari Inggris ke Amerika lalu ke Kepulauan Galapagos. Di Kepulauan Galapagos tersebut, ia menemukan burung finch yang berbeda dari burung finch yang ada di Amerika. Burung tersebut memiliki berbagai macam bentuk paruh. Lalu pertanyaan yang sering muncul dalam materi evolusi ini adalah perbedaan evolusi Darwin dan Lamarck. Evolusi Darwin dipengaruhi oleh seleksi alam, sedangkan evolusi Lamarck dipengaruhi oleh adanya adaptasi. Pokok bahasan yang ketiga adalah petunjuk adanya evolusi. Yang pertama, variasi antara individu dalam satu keturunan. Tidak ada antara individu satu dengan yang lainnya yang sama persis atau menunjukkan variasi seperti warna, ukuran, berat, kerja, faal,
kebiasaan-kebiasaan. Variasi individu dapat dipengaruhi oleh faktor luar, seperti suhu, tanah, air, cahaya, dan kelembaman. Ditemukan individu baru atau spesies baru yang sifatnya berbeda dengan moyangnya. Adanya variasi individu merupakan petunjuk adanya evolusi menuju terbentuknya spesies baru. Petunjuk yang kedua adalah penunjuk alat tubuh yang tersisa. Yang ketiga, pengaruh penyebaran geografis. Flora dan fauna akan menunjukkan perkembangan yang menyimpang dari flora dan fauna tempat asalnya. Setiap individu mempunyai kecenderungan untuk menyebar ke tempat lain atau dispersal. Penyebaran makhluk hidup tidak selalu berakibat perluasan daerah. Ini disebabkan oleh adanya rintangan atau hambatan geografis dan lingkungan baru belum tentu cocok untuk kehidupannya. Petunjuk yang keempat yaitu petunjuk-petunjuk secara biokimia. Apabila kandungan zat dalam dua tubuh makhluk hidup banyak kemiripan, berarti keduanya memiliki kekerabatan yang dekat. Yang kelima, fosil sebagai catatan sejarah. Fosil merupakan sisa hewan atau tumbuhan yang telah membatu. Dapat berupa jejak-jejak atau bekas makhluk hidup yang tersimpan dalam batuan. Ada beberapa pendapat ahli tentang fosil, yaitu Leonardo da Vinci yang menjelaskan bahwa fosil merupakan suatu bukti adanya makhluk hidup di masa lampau. Lalu ada George Cuvier yang menjelaskan masa yang berbeda pada bumi menunjukkan jenis makhluk hidup yang berlainan pula. Masa tertentu telah diciptakan makhluk-makhluk hidup yang berbeda dari masa ke masa lainnya. Ada pula ahli, yaitu Charles R. Darwin, yang menjelaskan bahwa makhluk hidup yang terdapat di bumi tua mengadakan perubahan bentuk disesuaikan lapisan bumi yang lebih mudah. Fosil pada lapisan bumi tua berbeda dengan fosil pada lapisan bumi yang lebih mudah. Petunjuk yang keenam adalah homologi alat-alat tubuh pada berbagai jenis makhluk hidup. Organ-organ tubuh makhluk hidup yang banyak persamaannya menunjukkan kedekatan hubungan kekerabatan makhluk hidup tersebut. Berbagai makhluk hidup mempunyai organ yang bentuk dasarnya sama, tetapi fungsinya berbeda. Contohnya, fungsi tungkai depan beberapa makhluk hidup yaitu tungkai depan manusia untuk memegang, tungkai depan kucing untuk berjalan, tungkai depan kelelawar untuk terbang, dan tungkai depan paus untuk berenang. Petunjuk yang ketujuh adalah embriologi perbandingan. Hewan multiselular berkembang biak secara seksual dan selalu mengalami tahap-tahap tertentu. Adanya persamaan perkembangan embrio tersebut menunjukkan adanya hubungan kekerabatan golongan-golongan tersebut. Kemudian, ciri-ciri proses evolusi. Adanya penyimpangan faktor genetik, perubahan kromosom atau gen karena mutasi, rekombinasi dari macam-macam mutasi yang dapat menghasilkan spesies yang berbeda-beda. Terjadi dalam populasi, bukan pada spesies atau individu. Frekuensi gennya tetap. Gen yang ada dalam individu selalu tetap dari generasi ke generasi berikutnya. Tidak mencakup semua sifat, hanya beberapa sifat saja dan bersifat selektif. Pokok bahasan yang keempat adalah mekanisme evolusi. Seperti yang dijelaskan di awal tadi, evolusi adalah perubahan akumulatif dari tiap generasi yang berlangsung lama. Proses evolusi secara singkatnya seperti pada gambar ini. Yang pertama ada variasi. Terdapat variasi gen yang tidak setara dalam populasi. Penyebabnya adalah adanya mutasi gen karena faktor luar dan bisa juga dari tanpa pengaruh faktor luar yang disebut mutasi spontan.
lalu perubahan jumlah gen dan perbedaan ekspresi gen, dan adanya rekombinasi gen-gen dalam keturunan baru. Mekanisme evolusi yang kedua yaitu seleksi. Fungsinya adalah menyeleksi variasi gen. Ada genetic drift, yaitu proses yang terjadi secara random, acak, tanpa dipengaruhi variasi sifat atau karakter. Dampaknya adalah mengubah frekuensi alel secara acak, menyebabkan lenyapnya suatu variasi alel tertentu, berdampak signifikan bagi populasi kecil, mendorong suatu variasi menjadi permanen atau tidak ada saingan. Genetic drift ini ada dua, yaitu bottleneck effect dan founder effect. Lalu ada seleksi alam, yaitu proses seleksi yang mengeliminasi berdasarkan tekanan seleksi tertentu, yaitu punya arah. Selain itu, seleksi alam dapat mendorong munculnya spesies baru atau spesiasi. Terdapat 3 jenis seleksi alam. Yang pertama adalah seleksi penstabilan, lalu ada seleksi direksional, dan yang terakhir seleksi destruktif. Seleksi yang ketiga adalah hereditas. Dengan adanya proses seleksi, baik genetic drift maupun seleksi alam, kelak akan memengaruhi variasi pada generasi mendatang. Lalu kita akan membahas hukum Hardy-Weinberg atau genetika populasi. Hukum ini menyatakan bahwa dalam populasi besar, perbandingan genotip alami selalu konstan dari generasi ke generasi. Apabila perkawinan terjadi secara acak dan tidak adanya kekuatan yang mengubah perbandingan alel dalam lokus. Fungsi genetika populasi ini adalah untuk mengetahui penyebaran gen dalam suatu populasi. Hukum ini berlaku dengan syarat tidak ada mutasi, tidak ada seleksi alam, tidak ada imigrasi atau emigrasi, tidak ada ukuran populasi sangat besar, lalu perkawinan acak. Nah, persamaan Hardy-Weinberg ini dapat digunakan untuk menghitung frekuensi alel dan genotip dalam suatu populasi yang stabil. Persamaannya seperti ini. Bisa dilihat contoh soalnya dan dipelajari. Lalu ada pokok bahasan yang kelima adalah mikroevolusi, makroevolusi, dan spesiasi. Mikroevolusi yaitu perubahan frekuensi alel pada suatu populasi yang akumulasi dari mikroevolusi dapat membentuk makroevolusi. Lalu ada spesiasi. Spesiasi ini adalah proses pembentukan spesies baru yang terjadi ketika penghalang reproduksi memutus aliran gen pada populasi yang berbeda secara total. Jenis penghalang reproduksinya ada dua, yaitu prezygotic barrier yang mencegah terjadinya mating dan terbentuknya zigot melalui fertilisasi. Lalu ada postzygotic barrier yang merupakan proses yang mencegah keturunan menjadi individu dewasa yang fertil. Hal yang dapat memutus aliran gen dan mendorong terjadinya spesiasi adalah spesiasi sympatric, itu spesiasi tanpa adanya rintangan geografis. Sebaliknya, spesiasi allopatrik, yaitu spesiasi akibat adanya rintangan geografis. Spesiasi ini
terbentuk oleh isolasi reproduksi, isolasi geografi, dan domestika. Selanjutnya, pokok bahasan yang terakhir adalah bukti evolusi. Ada biogeografi yang mengacu pada pola distribusi dan dispersal suatu spesies. Contohnya yaitu di Mesir ditemukan fosil Basilosaurus yang dikenal dengan monster laut. Hal ini membuktikan pada masa lampau gurun di Mesir merupakan lautan. Bukti evolusi kedua yaitu catatan fosil. Dengan ditemukannya fosil, maka kita dapat mengetahui data kompleks yang terekam dalam fosil yang disebut catatan fosil. Lalu ada anatomi perbandingan. Makhluk hidup yang memiliki kemiripan anatomi akan dikelompokkan dalam takson yang sama. Contohnya yaitu homologi organ. Bukti evolusi selanjutnya ada embriologi perbandingan. Organisme yang berkerabat dekat memiliki kemiripan pada perkembangan embrionya. Lalu ada evolusi divergen, evolusi konvergen. Yang pertama, evolusi divergen, yaitu suatu organisme yang diduga memiliki nenek moyang yang sama, namun mengisi relung atau niche yang berbeda, sehingga adaptasinya berbeda pula. Sedangkan evolusi konvergen, suatu organisme berasal dari nenek moyang yang berbeda, namun karena relung atau niche-nya yang sama, sehingga memiliki adaptasi yang mirip. Selanjutnya kita akan membahas mengenai evolusi manusia. Apa benar manusia merupakan evolusi dari kera? Manusia, simpanse, gorila, dan orangutan berada dalam satu famili yang sama, yaitu family Hominidae. Lalu, benarkah manusia berevolusi dari kera? Jawabannya adalah pernyataan tersebut merupakan pernyataan yang keliru. Karena evolusi manusia tidak terjadi secara linear. Yang benar, manusia dan kera berevolusi secara bersama-sama dari spesies X. Pada satu waktu, spesies X ini berevolusi baru mengikuti jalur evolusinya masing-masing. Dua spesies baru ini adalah manusia dan kera. Nah, spesies ini merupakan nenek moyang dari manusia dan kera, yaitu family Hominidae. Jadi, manusia dan kera ini mempunyai cara evolusi yang berbeda. Terdapat hal yang membedakan manusia dari spesies lain, yaitu terrestriality, bipedalism, encephalization, sociality, and civilization. Nah, ini dia perbandingan antara manusia dan kera yang merupakan sama-sama dari family Hominidae. Selanjutnya ada kuis. Ada 10 soal. Dan terima kasih. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dari tutur kata dan materi yang kurang mendalami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.